Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misha Yeti, SSIMT, sebagai kepala sekolah SMK Negeri 1 Cilengsi akan memaparkan hasil pemecahan masalah manajemen sekolah, yaitu penyusunan modul P5 melalui workshop penguatan proyek profil pelajar Pancasila di SMK Negeri 1 Cilengsi. Adapun deskripsi masalah yang dihadapi yaitu yang pertama adalah guru belum paham implementasi penguatan proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Yang kedua adalah guru hanya menilai hasil akhir dari proyek yang dibuat. Sedangkan yang ketiga adalah guru belum paham bagaimana penilaian karakter dalam implementasi penguatan proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Akar masalah adalah belum diberikannya pengetahuan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Dan alternatif solusinya adalah dilakukannya atau dilaksanakannya workshop implementasi penguatan proyek profil pelajar Pancasila oleh kepala sekolah. Yang kedua adalah pembuatan modul penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Ini adalah materi-materi untuk workshop, yaitu kita harus tahu bahwa sejak kurikulum Merdeka ini digulirkan, maka kita harus paham, terus tahu, kita kembali lagi ke filosofi pendidikan, yaitu berangkat dari cita-cita luhur para pendiri bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu nilai-nilai luhur kearifan lokal Indonesia, dan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maka lahirlah visi pendidikan yang merupakan interpretasi dari semua nilai-nilai luhur tersebut. Dan visi ini yang dinyatakan tujuan pendidikan Indonesia dan profil pelajar yang dicita-citakan, yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana di sini mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, yaitu adalah visi dari pendidikan atau Indonesia. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar yang sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan perilaku sesuai nilai-nilai dari Pancasila. Dan ini adalah profil pelajar Pancasila ini adalah bagaimana profil pelajar Pancasila ini dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang diinginkan atau dihasilkan oleh sistem pelajar pendidikan Indonesia. Yang kedua adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan di sini adalah pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Serta di sini pendidikan atau peserta didik Indonesia juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam kepemimpinan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, ini dimensi apa sih yang terdapat, dimensi-dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, ini poin-poinnya apa sih beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Yaitu yang pertama adalah kita sebagai peserta didik, gitu kan, harus berakhlak beragama, berakhlak pribadi, berakhlak pada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, di sini ada berkebinekaan global, meliputi yaitu mengenal dan menghargai budaya. Yang pertama, yang kedua adalah kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.
Sedangkan gotong royong di sini adalah yang pertama ada kolaborasi, ada yang kedua kepedulian, dan ketiga adalah berbagi. Sedangkan mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta yang kedua adalah regulasi diri. Benar kritis, yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran, yang ketiga merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan yang keempat adalah mengambil keputusan. Sedangkan yang keenam atau terakhir adalah kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal pula. Nah, ini adalah ringkasan-ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita lihat elemen-elemen ada apa aja sih untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini. Ada yang pertama di sini akhlak beragama, elemen-elemennya ini adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama kepercayaan. Yang ketiga ada pelaksanaan ajaran agama atau kepercayaannya. Yang kedua adalah pribadi, elemennya adalah integritas sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dalam relasi dengan orang lain. Yang kedua adalah merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Sedangkan yang ketiga akhlak kepada manusia adalah elemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Yang kedua adalah berempati kepada orang lain. Yang keempat, akhlak kepada alam, yaitu menjaga lingkungan, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Sedangkan yang kelima adalah berakhlak negara adalah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berkebinekaan global di sini, ya kan, mengandung elemen-elemen yaitu mengenal dan menghargai budaya. Terdapat elemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan serta praktiknya, dan menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang kedua adalah komunikasi dan interaksi antar budaya, yaitu yang pertama adalah berkomunikasi antar budaya, yang kedua adalah mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Selanjutnya yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang pertama adalah melakukan refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. Yang kedua menghilangkan stereotip dan prasangka. Yang ketiga adalah menyelaraskan perbedaan budaya. Sedangkan yang keempat adalah berkeadilan sosial, yaitu turut serta aktif membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dan yang kedua adalah berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, serta yang ketiga adalah memahami peran individu dalam demokrasi. Untuk gotong royong, elemen-elemennya yang pertama adalah kolaborasi, terdiri dari ada kerjasama, berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling ketergantungan positif, menyadari peran dirinya dan peran orang lain dalam kontribusinya dalam pencapaian tujuan kelompok. Dan yang keempat adalah koordinasi sosial, yaitu melakukan koordinasi demi pencapaian tujuan bersama. Yang kedua adalah kepedulian, di mana elemennya terdiri adalah tanggap terhadap lingkungan, persepsi sosial, yaitu memahami dan menghargai lingkungan sosial untuk memunculkan situasi yang sejalan dengan kesejahteraan lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga adalah berbagi, meliputi yaitu memberi dan menerima segala yang penting bagi kehidupan, prioritas bersama. Sedangkan untuk mandiri, elemen-elemennya adalah yang pertama pemahaman diri dan situasi, yaitu mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Yang kedua adalah mengembangkan refleksi diri. Yang kedua adalah regulasi diri, yaitu regulasi emosi. Yang pertama, yang kedua menetapkan tujuan dan rencana strategis pengembangan diri dan prestasi. Yang ketiga, memiliki inisiatif bekerja secara mandiri.
Yang keempat adalah mengembangkan kendali dan disiplin diri. Dan yang keempat adalah, yang kelima adalah percaya diri, resilient, dan adaptif. Sedangkan untuk beradaptif ini jadi dari yang pertama memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, di mana ada elemen-elemennya adalah mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan data yang akurat. Yang kedua adalah mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Sedangkan elemen yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan yang ketiga adalah merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Sedangkan di sini untuk dimensi kreatif, di mana seorang murid ini yang memiliki dimensi kreatif berarti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan di sekitarnya. Dan berikut adalah elemen-elemennya, yaitu menghasilkan gagasannya orisinal, menghasilkan karya dan tindakannya orisinal pula, serta yang ketiga adalah memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, bagaimana hasil pemecahan masalahnya? Yaitu di sini guru-guru untuk menunjang ya pemecahan masalah ini, maka ada langkah-langkah penyusunan P5. Yang pertama adalah sekolah membentuk tim P5, ya kan. Yang kedua adalah ini yang ditandatangani oleh kepala sekolah, ya. Yang kedua adalah identifikasi kesiapan sekolah seperti apa. Yang ketiga adalah merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu P5 itu seperti apa. Yang keempat, penyusunan modul proyek. Yang kelima adalah laporan hasil dari proyek tersebut. Nah, ini adalah tema-tema Bapak dan Ibu dalam penguatan proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Di sini ada 7 tema, tapi kita dalam 1 tahun ini milih 3 tema. Di sini tema yang pertama adalah tema gaya hidup berkelanjutan. Contohnya adalah, temanya adalah jejak karbon, jejak kita di bumi. Yang kedua adalah tema kearifan lokal. Contohnya adalah menelusuri warisan masa lampau. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya adalah mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Yang keempat adalah bangunlah jiwa raganya. Contohnya adalah cegah perundungan dunia maya. Yang kelima, suara demokrasi, pemilihan ketua OSIS. Yang keenam adalah berrekayasa teknologi. Contohnya adalah pembuatan sertifikat PJU. Dan yang ketujuh adalah kewirausahaan atau menjadi wirausaha. Seperti itu. Nah, dari situlah maka kita akan menyusun, karena dalam kurikulum bahwa P5BK ini ada 288 jam dibagi 3 tema. Bapak dan Ibu memilih tema ini sesuaikan dengan kondisi lingkungan, karakteristik atau ciri khas dari sekolahnya. Apa yang mau diperbaiki melalui P5BK. Contoh di sini adalah strategi penjadwalan blok mingguan. Di sini mau mingguan berarti dalam satu tema ini ada 2 minggu. Ya, 2 minggu dalam satu tema. Silakan diambil Bapak dan Ibu, misalkan hari Senin 10 jam, Selasa 10 jam, Rabu 10 jam, Kamis 10 jam, dan Jumat 8 jam. Nah, ini jadi totalnya adalah satu tema 96 jam. Dikali 3 berarti totalnya ada 288 jam. Ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan untuk laporan hasil pemecahan masalah di manajemen sekolah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.